Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Terima kasih bagi teman-teman yang setia dengan channel ini untuk menunggu update video-video terbaru ya dari channel ini tentunya. Dan di video kali ini ya izinkan saya untuk mengupdate atau menampilkan beberapa sistem pencarian yang mungkin sudah pernah saya buat sebelumnya, dan di sini saya akan membuatkan lagi sebuah sistem pencarian yang tentunya ini berbeda dengan pencarian-pencarian yang sebelumnya. Oke, langsung saja di sini saya tunjukkan ya. Jadi di sini saya punya ada tabel yang isinya itu adalah data nilai ujian SMA misalnya ya. Nah, tabelnya itu saya punya sampai dengan baris datanya itu ada 151 baris data. Oke, nah di sini kita akan membuat sebuah sistem pencarian menggunakan user form. Seperti ini bentuknya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membuat pencariannya itu dia bisa mencari apapun yang ada di dalam kolom atau tabel kita tanpa kita harus memilih dulu kriterianya apa gitu. Artinya kalau biasanya kita membuat atau saya membuat pencarian itu pasti ada kriterianya ya. Misalnya berdasarkan nama siswa atau jenis kelamin atau kelas gitu. Nah, sekarang kita tidak usah memasukkan kriteria itu, kita cukup mengetikkan apa yang kita pengen cari. Contoh misalnya kita mau mencari data dengan nama IPS. Oke, maka di sini akan muncul semua data yang IPS gitu. Baik itu 1, 2 dan seterusnya. Terus kita hapus lagi, misalnya kita mau mencari nama dengan nama depan adalah AN gitu. Nah, di sini kita nggak perlu juga ya memasukkan kriteria pencarian. Jadi dia itu bisa mencari data di semua kolom yang kita masukkan di sini. NIS pun juga bisa ya. NIS-nya juga kita ketik misalnya 021 42 19. Nah, bisa gitu. Artinya dia bisa dipakai untuk mencari data apapun yang ada di dalam tabel sini. Dan selain itu kita juga untuk bisa ya menyimpan hasil pencariannya yang nanti masuk ke dalam tabel bagian bawah sini. Contoh misal saya ketik di sini ada kelas 10. Oke, terus kita simpan. Nah, maka dia akan masuk ke bagian bawah sini gitu. Nah, jadi kita akan membahas ya di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sistem pencarian sederhana seperti ini, tapi ini sangat bermanfaat ya. Karena dengan mengetikkan apapun di sini kita bisa mencari data di kolom manapun yang mengandung data yang kita ketik di sini. Oke, langsung saja di sini ya teman-teman ya. Saya tutup dulu filenya, tapi sebelum saya tutup ya, ini saya simpan dulu atau saya copy dulu ya datanya ini. Supaya untuk bahan prakteknya ya, untuk teman-teman nanti jangan khawatir, ini akan saya sediakan, akan saya bagikan link bahannya di deskripsi video. Oke, jadi saya buat file baru ya, terus saya paste tadi di sini. Nah, seperti ini sekarang hasilnya. Terus yang tadi ini ya saya tutup dulu, saya klik yes saja ini. Oke, dan ini juga akan saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Saya simpan dulu di sini ya misalnya ya. Saya kasih nama misalnya materi pencarian, dan jangan lupa juga di sini saya ubah menjadi Excel binary. Oke, kita simpan. Jadi ini sudah ya. Sudah masuk data di sini gitu. Nah, step pertama nanti teman-teman ya, jika teman-teman mendownload file bahan ini di deskripsi video, pertama di sini kita ubah dulu ya. Ini sheet 1 kan ini sebagai database-nya, maka kita kasih nama misalnya di sini adalah data. Terus di sini kita buang dulu ya, di bagian view kita klik, terus buang checklist di bagian grid line. Jadi supaya ini tampilannya seperti ini. Terus kita buat lagi sheet kedua. Nah, ini nanti untuk tempat kita menyimpan datanya. Jadi nanti hasil pencarian itu akan disimpan di sheet kedua ini. Kita kasih nama misalnya hasil. Oke. Nah, di hasil sini ya, kita copy kolom ini ya, judul kolom ini. Kita copy, kita masukkan ke baris yang sama, yaitu di sini sekarang letaknya.
Nah, seperti ini ya. Lalu tidak lupa juga di atas kita kasih judul ya. Ini kita copy juga judulnya ini. Masukkan di baris kedua sini. Oke. Ini kita hapus saja tombolnya. Dan di sini kita kasih nama hasil cari data. Ini kita hapus karena kelebihan. Nah, kita simpan dulu. Oke, kalau sudah di sini kita buka Visual Basic-nya ya. Oh ya, sebelum kita buka saya tutup dulu karena Excel saya ini agak sedikit error ya. Oke, sudah, kita klik enable content. Terus kita buka Visual Basic sekarang. Bagi teman Nah, bagi teman-teman yang tidak ada Visual Basic seperti ini ya, teman-teman bisa mengaksesnya lewat klik kanan dimanapun tombol ini berada ya, atau dimanapun menu ini gitu. Di data misalnya klik kanan, pilih Customize Ribbon. Terus di sini pilih developer di checklist, nanti akan muncul ya. Klik OK dulu. Nanti akan muncul di sini ada developer gitu. Oke, kalau sudah di sini kita masuk ke developer Visual Basic. Terus kita masukkan form seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita kasih nama dulu formnya. Jadi form cari misalnya ya. Jadi di bagian properties ini kita kasih nama form cari. Terus di bagian caption ini kita ubah menjadi form pencarian. Terus di bagian fontnya sini saya ganti menjadi ukuran 10. Terus warna form ya, back color saya ganti jadi warna putih. Oke. Terus langsung ya di sini kita masukkan label dulu ya. Masukkan di sini labelnya, terus di sini kita ketik cari data titik 2. Ketik data apapun yang Anda cari. Oke. Oke, seperti ini, dan warna hurufnya saya kasih warna yang agak gelap ya, atau abu-abu gitu. Di bawahnya saya masukkan text box seperti ini. Untuk text box-nya sendiri ini saya atur height-nya misalnya 22 ya. Terus untuk hurufnya sendiri saya atur jadi 12 misalnya. Lalu di bagian border style ya, ini saya atur jadi single. Untuk border colornya saya atur warnanya agak soft ya, seperti ini. Oke, kita jalankan. Sekarang dia seperti ini bentuknya. Nah, ini. Oke, jangan lupa di pinggir sini kita tambahkan tombol tadi, pakai comment button ya. Nah, tombol ini kita pakai untuk menyimpan hasil pencarian nanti. Terus kita kasih nama atau kita kasih caption di sini. Simpan ya. Di bagian bawah kita tambahkan list box. Ini list box. Kita buat di sini. Oke. Nah, untuk list box sendiri kita atur ya. Untuk namanya nggak diganti juga nggak masalah. Di sini saya kasih pengaturan border style-nya, pilih single. Terus warna dari bordernya saya pilih yang soft juga seperti ini. Oke. Nah, terus di bagian bawahnya juga kita kasih list box juga. Ini list box-nya untuk menaruh hasil pencariannya. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, step berikutnya ya, di bagian atas list box yang pertama ini. Jadi kan kita punya dua list box ya. Ini list box 1, ini list box 2. Nah, di atas ini kita mau kasih judul. Nah, teman judulnya ini gini, teman-teman. Karena di sini kita mau menggunakan properti .list ya untuk memasukkan data ke dalam list box. Kalau biasanya saya menggunakan propertinya adalah raw source ya. Nah, sekarang saya ganti menggunakan properti list. Bedanya apa sih dengan yang raw source? Jadi kalau raw source itu kan kita menampilkan data asli ya yang ada di dalam sheet ke dalam list box gitu. Jadi kita
data yang tampil di listbox itu adalah data asli dari sumber ringnya gitu. Tapi kalau yang sekarang kita mau buat atau saya mau buat, ini dia itu sumbernya kita bikin database sendiri ya, data sendiri menggunakan coding tentunya nanti. Jadi dia nggak akan mempengaruhi rank yang ada di dalam sheetnya gitu. Nah, jadi dia lebih bisa dinamis ya, bisa lebih kita manipulatif gitu, lebih bisa kita manipulasi datanya. Oke, jadi di sini kita menggunakan judulnya itu pakai label teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan atau membuat judulnya, di sini kita harus pas ya teman-teman ya, ukuran kolomnya dengan judulnya gitu. Misalnya di sini kan kita punya ada nomor sampai dengan predikat. Teman yang nanti kita masukkan ke dalam listbox itu hanya dari NISN sampai dengan peringkat. Jadi nomor itu nggak ngikut. Makanya di sini kita hitung dia ada 8 kolom. Oke, berarti di sini di bagian listbox-nya kita atur ya. Nah, di bagian kolom count-nya di sini kita ubah jadi 8. Oke, lalu di bagian kolom head-nya kita ubah jadi true supaya muncul nih. Nah, ini kotak-kotaknya ini. Nah, inilah yang kita pakai untuk mengatur judulnya. Nanti kita buang juga ini ya. Oke, kita masukkan label, klik di sini. Oke, terus kita isi. Di sini adalah NISN. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita copy, paste, letakkan di sini lagi. Nah, ini kalau misalnya dia lebih, kita geser ke belakang. Di sini ada nama siswa. Setelah nama siswa ada jenis kelamin ya. Kita paste lagi yang tadi. Oke, ini kita ketik jenis kelamin. Kita paste lagi. Habis jenis kelamin ada kelas. Paste lagi. Ini ada ruang. Paste lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya ini terlalu ke depan ya, kalau kita tarik ke belakang, dia terlalu ke belakang gitu, misalnya gini. Teman-teman bisa memanfaatkan yang properties di sini. Nah, di sini cari yang namanya left ya. Left. Nah, ini kita bisa menggunakan angka di sini ya. Misalnya ini kan 468, berarti dia kurang maju ke depan. Kita kurangi jadinya 466 misalnya. Nah, dia udah geser seperti ini. Habis kelas itu ada ruang ya. Di sini habis ruang ini ada total nilai. Terus habis total nilai di sini ada predikat dan yang terakhir di sini ada peringkat. Oke. Nah, sementara seperti ini ya. Kalau kita jalankan ya dia masih belum terlihat ya isinya gitu karena masih kosong. Nah, sekarang kita akan bikin perintah untuk memasukkan data di sini ya ke dalam listbox yang pertama sini. Nah, caranya ya di sini kita klik 2 kali ya di bagian formnya. Nah, ini teman-teman akan ketemu seperti ini ya, private sub user form underscore click. Ini saya enter di paling atas, saya ketik option explicit. Terus ini saya ganti ya prosedurnya menjadi inisial. Terus yang di sini saya hapus. Yang saya pakai berarti yang user form initialis. Di bawah saya ketik ya perintah untuk memasukkan data nanti. Private sub spasi ambil data misalnya. Enter. Nah, di sini kita ketik pertama kita bikin variabel dulu ya. Untuk sumber datanya nanti ya. Ada dim ws misalnya as worksheet. Terus ada lagi dim last row ya as long.
ada lagi dim data ring sring. Nah, terus di bagian bawah ya, kita ketik perintah set ws sama dengan ya this workbook dot sheets buka kurung petik 2. Nah, ini kita isi dengan nama data sumbernya yaitu sheet 1 dengan nama data ya. Jadi kita ketik data di sini. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk sumber data yang nanti kita pakai untuk ditampilkan ke dalam formnya. Di bagian bawahnya kita ketik untuk last row-nya. Last row sama dengan ya, kita ketik ws, kita ambil dari sini ws itu dot cells ya, terus buka kurung ws lagi dot rows dot count koma petik 2 b petik 2 tutup kurung dot n xl up tutup kurung dot row. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang ini ya, ini adalah perintah untuk kita mencari baris terakhir dari data yang kita simpan di dalam sini gitu. Jadi itu fungsi dari last row-nya. Nah, terus di bagian bawah ya, kita ketik perintah lagi. Ada set data ring sama dengan ws lagi dot ring buka kurung petik 2 B6 di sini karena kita mau mengambil datanya itu dari kolom B ya, baris ke-6 gitu. Oke, terus titik 2 I itu artinya kolom terakhir dari yang kita ambil di sini itu kolom I. Lalu di sini kita ketik petik 2 terus simbol dan lalu last row tutup kurung enter. Terus di bagian bawahnya kita ketik perintah ya. Nah, sekarang perintah untuk memasukkan data ke list box menggunakan properties.list. Kita ketik di sini listbox me.listbox1.list ya. Sorry. Pertama kita masukkan kolom dulu ya. .column com sama dengan data ring dot column dot count. Arti dari perintah ini adalah kita akan membuat jumlah kolom di listbox 1 ya, jumlah kolomnya itu kita otomatis kita samakan dengan jumlah kolom yang ada di dalam data ring ini. Jadi dari B ke I itu jumlah kolomnya berapa, itu yang nanti akan masuk ke sini. Terus di bagian bawahnya kita ketik me.listbox1.list sama dengan data ring dot value. Oke, kita simpan Ctrl S. Terus di sini kita coba dengan cara kita ketik di dalam user form ini sales ini, kita ketik call ambil data, kita simpan dan coba kita jalankan. Nah, langsung dia terisi seperti ini teman-teman. Oke, dia masuk ya, sudah semua. Cuman di sini untuk kalau menggunakan property list, maka kita tidak bisa untuk memasukkan judulnya seperti yang sering saya gunakan. Karena di properties list ini dia tidak mendukung untuk pembuatan judul dalam headernya gitu. Jadi nggak bisa otomatis muncul headernya. Jadi kita manfaatkan label tadi ini. Nah, kalau sudah ya, berarti di sini kita klik, kita matikan kolom headnya seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini seperti ini.
kita bisa melihat di bagian nama, siswa, jenis kelamin, kelas, ruang, ini masih kurang ke samping. Nah, makanya di sini kita sekarang geser dikit ya. Geser ke kanan. Oke, geser lagi ini. Geser lagi. Geser dikit. Oke, kita coba lagi. Nah, ini udah lumayan ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja langsung kita buatkan perintah untuk pembuatan pencariannya di sini. Di sini kita kasih nama dulu ya. Kasih nama dulu misalnya txt search. Oke, nah kalau sudah, langsung kita klik 2 kali di text box txt search-nya sini ya. Klik 2 kali, terus kita mulai membuat perintahnya ya. Pertama kita ketik dim ws lagi ya, as worksheet, terus buat lagi bawahnya dim last row as long juga, terus dim search value ya, as string, bawahnya lagi ada dim data rank as rank, bikin lagi bawahnya dim result as collection, terus ada dim I as long, j as long. Di bawahnya ada lagi dim raw data as varian. Oke, jadi ini variabel yang kita butuhkan ya. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi ya, kita ketik perintah selanjutnya ya, untuk nilainya ya sekarang. Set ws sama dengan this workbook dot sheets data tadi ya, terus last row-nya sama dengan ws dot cell buka kurung lagi, ws lagi dot rows ya, dot count koma b sama dengan yang tadi dot n xl up dot row. Oke, terus bawahnya lagi ya, kita mengisi yang ini ya, search value-nya. Search value sama dengan ws dot search value-nya ini kita ambil dari txt search-nya sini. Jadi kita ketik txt search dot text. Oke. Lanjut di bawahnya lagi ya, perintah selanjutnya kita ketik di sini. Nah, untuk perintah yang ini ya, ini fungsinya untuk mengambil data yang ada di dalam ringnya gitu. Jadi kita ketik set data ring sama dengan ws dot ring buka kurung petik 2 b6 titik 2 kolom i, sama kayak tadi ya, petik 2 lagi, terus ke simbol dan ada last row tutup kurung. Terus berikutnya kita akan buat perintah untuk menyimpan hasil pencariannya menjadi database atau koleksi yang baru gitu. Sini kita ketik set result
sama dengan new collection. Oke, berikutnya di sini kita akan buat perintah untuk mencari data atau nilai pada setiap baris atau kolom gitu. Jadi kita ketik di sini ada for i sama dengan 1 data rank dot rows dot count di sini ada to-nya teman-teman ya, ada to gitu. Oke, nah berikutnya di bagian bawah tambahkan lagi ada row data sama dengan data rank dot row buka kurung i tutup kurung dot value. Terus bawahnya lagi ada for j sama dengan 1 to unbound buka kurung row data, 2 tutup kurung. Oke, terus bawahnya lagi ada if instead buka kurung 1, row data buka kurung 1, j tutup kurung search value VB text compare tutup kurung di atas 0 then. Terus bawahnya lagi result dot add row data. Terus bawahnya lagi ketik exit for lalu and if lalu next j lalu next i. Oke. Ini kita masukkan ke dalam teman-teman ya, biar teratur gitu. Oke, nah berikutnya ya di bagian bawahnya next i. Ini kita buat perintah untuk membersihkan listbox-nya dulu ya. Sebelum hasil pencariannya kita tampilkan. Jadi di sini ada perintah listbox 1 dot clear. Nah, baru bawahnya kita buat perintah untuk menampilkan hasil pencariannya. If result dot count, yang ini teman-teman ya, di atas 0, maka artinya itu ya jika hasil itu lebih dari 0 artinya ada ya. Redeem filter ya, data buka kurung 1 to result dot count 1 to data rank dot column dot count tutup kurung enter. Bawahnya lagi ada for i sama dengan 1 to result dot count. Bawahnya lagi ada for j sama dengan 1 to data rank dot
kolom dot count. Oke, bawahnya lagi kita tambahkan ada filter ya, filter data, buka kurung i, j, tutup kurung sama dengan result, buka kurung i, tutup kurung, buka kurung lagi 1, j, tutup kurung. Oke, bawahnya lagi next j, bawahnya lagi next i, bawahnya lagi and if dan end sub. Sudah. Nah, kita coba tes teman-teman ya perintah yang ini. Kita coba jalankan ya, simpan dulu. Kita ketik langsung di sini misalnya namanya kelas. Oke, di sini ada yang nggak bisa ya di bagian for i-nya. Oke, ini nggak pakai n ya, you bound gitu. Kita coba lagi. Kita coba perempuan ya. Oke, nah di sini kosong ya, berarti nggak dapat masih hasilnya. Oke, nah di sini ada yang kurang teman-teman ya. Di bagian bawah sini, ini kita tambahkan perintah untuk menampilkan hasilnya ya, yaitu listbox1 dot list sama dengan filter data. Oke, kita simpan dan kita coba. Nah, kita ketik misalnya kelas 11. Oke, nah udah muncul teman-teman ya. Semuanya adalah kelas 11. Lalu misalnya kita ketik IPA 1. Oke, udah muncul semua ya. IPA 2. Kita hapus, dia juga akan update untuk datanya. Kita cari misalnya NISN-nya 02 02 14 230. Oke, sudah ya. Artinya untuk pencarian sudah selesai, udah bisa gitu dengan perintah yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal menghidupkan perintah di sini ya, yang berfungsi untuk menyimpan ke dalam sheet yang di bagian hasil sini gitu. Untuk perintahnya di sini kita kasih nama dulu ya, ini ya. Kita kasih nama dulu, saya kasih nama misalnya CMD simpan. Oke, nah di sini kita klik 2 kali ya. Terus kita buatkan perintah untuk menyimpan. Oke, nah di sini kita ketik ya. Pertama kita buatkan variabel juga ya. Pertama ada dim ws result as worksheet. Lalu ada lagi dim is long, lalu ada lagi js long, terus ada lagi dim start row as long. Oke, di bawahnya kita buat perintah set ws result sama dengan this workbook dot sheets buka kurung petik 2 hasil. Nah, ini kita masukkan nama sheet yang dipakai untuk menaruh hasilnya nanti. Nah, terus berikutnya kita buatkan perintah untuk membersihkan sheet di sini ya, untuk nanti ditaruh lagi hasil pencarian yang baru. Kita ketik perintah ws result ya dot rank, yang kita bersihkan itu dari A6 ya sampai kolom H. Berarti kita ketik A6 titik 2 H
10.000 misalnya ya, kita asumsikan aja misalkan 10.000 datanya. Ketik 2 tutup kurung dot clear. Terus di bagian bawah kita akan bikin perintah untuk membuat atau menaruh hasil pencariannya ya. Nah, di sini kita ketik start row sama dengan 6. Arti 6 ini adalah nanti kita akan menyimpan hasilnya itu dari baris ke-6. Terus di bagian bawahnya kita ketik ws result ya dot cells buka kurung 5,1 kok ini membuat header teman-teman malah ya. Nah, sini kita ketik untuk perintahnya langsung aja, berarti for i ya. For i sama dengan 0 to listbox 2 ya. Listbox 1 ya. Dot list count min 1. Bawahnya for j sama dengan 0 to listbox 1 dot column count min 1. Terus bawahnya lagi ws result dot cells buka kurung start row ditambah i, j ditambah 1 tutup kurung dot value sama dengan listbox 1 dot list buka kurung i, j tutup kurung. Terus di bawahnya lagi kita ketik di sini ada next j. Terus di sini ada next i. Terus di sini kita ketik perintah call msgbox. Kita kasih pesan data pencarian telah disimpan di sheet 2. Titik ketik 2, VB information, kita kasih judul simpan data, petik 2 tutup kurung enter. Oke, nah kalau sudah ya, di sini kita coba dulu ya teman-teman ya, kita tes dulu dengan cara membuka di bagian sheet hasil sini, apakah dia masuk ke sini. Kita coba, kita cari di sini misalnya Ali ya, kita klik tombol simpan. Oke, nah udah kesimpan teman-teman ya ke sini dengan kata kunci Ali, jadi semua nama yang ada kata alinya akan tersimpan di sini. Tapi dia belum masuk sini teman-teman ya, belum masuk sini. Nah sekarang kita akan buatkan perintah untuk supaya masuk ke sini. Nah untuk perintahnya nggak usah ketik dari awal ya, kita sudah punya perintah di sini yaitu ambil data ini, tinggal kita copy, terus paste lagi di bawahnya sini. Di sini kita masukkan namanya ambil hasil. Ini kita ganti jadi hasil. Terus di sini sama ya, kolom B ini juga kita ganti jadi A6. Terus ini jadinya adalah listbox 2, ini juga sama listbox 2. Terus ini kita copy judulnya, lalu kita buka tombol simpan ini, di atas ini kita ketik call, terus paste yang tadi. Oke, nah jadi hasilnya dia
seperti ini. Nah, ini kita simpan, kita coba. Misalnya Kumar ya. Oke, ada nama Kumar di sini, kita simpan. Nah, dia langsung otomatis masuk ke sini, teman-teman. Nah, cuma di sini dia sampai kolom H ya. Jadi kita cek coba dulu sini. Untuk hasilnya dia ambil hasil ini. Nah, ini sampai kolom H harusnya. Kita coba cek lagi. Kumar. Oke, nah dia udah masuk peringkatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita buatkan tombol ya. Jadi kita buat modul di sini. Insert modul, di sini kita ketik sub buka form. Terus kita ketik di situ nama formnya adalah form cari.show. Oke, kita kembali ke sini dan tombol ini kita klik kanan. Untuk tombol ini ya, ini membuatnya kita lewatnya di sini. Insert, shapes, pilih tombolnya. Oke, terus kita atur ya seperti ini. Kita klik kanan, pilih edit text, kita ketik open form. Oke, terus kita klik kanan, pilih assign makro, terus pilih buka form, lalu klik OK. Nah, kalau kita klik ini, maka terbuka seperti ini. Sekarang kita tinggal melakukan pencarian ya. IPS 1 ada ya. Kelas 10 ada. Laki-laki ada ya. Gada ada. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di tutorial video yang lain yang bermanfaat lagi ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk pembuatan pencarian data yang mungkin Anda butuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya.